Hari ini kita mau buat abon pepaya, atau lebih tepatnya lagi adalah pepaya kriuk. Kenapa aku bilang pepaya kriuk? Karena pepaya ini nanti kita buat kriuk-kriuk. Dan di sini bisa dilihat, ini di samping rumah kita ada pohon pepaya banyak banget, dan dia tuh pendek-pendek gitu, gampang banget ngambilnya. So nggak perlu berlama-lama, kita langsung petik buah pepayanya. Di sini buah pepayanya kita ambil 2 buah pepaya. Nah, tinggal kita putar aja, copot deh. Bahannya adalah 15 sendok makan tepung tapioka, 12 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung serbaguna. Di sini kita pakai sajiku, 3 jumput garam. Ini kita pakai garam kasar karena nanti untuk meremas pepayanya, untuk menghilangkan jitah-jitah yang ada di pepaya itu. Lalu ada kapur sirih, ini nanti kita pakai kurang lebih 3 sendok makan. Biji ketumbar kurang lebih 1 sendok makan. Oh iya, ini sudah kita sangrai ya, tujuannya biar lebih harum. Setengah sendok makan gula halus, ini untuk campuran menghaluskan bumbu-bumbu bawang merah bawang putihnya ya. Lalu yang terakhir ada 2 batang serai, 12 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, dan yang terakhir penyedap rasanya kurang lebih setengah sendok teh. Ini opsional, nggak pakai juga nggak masalah, diganti dengan bubuk jamur nggak masalah juga. Dan sekarang kita siap untuk memotong pepayanya. Langsung potong buah pepayanya, kita buang dulu kulitnya. Di sini bisa terlihat ya, bahwa jitahnya itu sangat banyak banget karena baru saja dipetik. Setelah kita kupas kulitnya, langsung kita potong, kita bagi sesuai dengan selera kita untuk memudahkan nanti pas diparut. Oh iya, jangan lupa ya, kita buang dulu biji pepayanya. Kita parut buah pepayanya, hati-hati ya pas marut buah pepayanya. Setelah diparut semua, kita pindahkan di baskom besar, dan garam kasar tadi gunanya di sini ya, kita taburkan sedikit demi sedikit dan agak kita remas-remas di buah pepayanya ini sampai dia mengeluarkan air. Jujur ya, ini tuh agak gatal di tangan karena memang jitah buah pepaya ini tuh sedikit keras kalau kena kulit. Makanya kita benar-benar harus bersihkan jitahnya ini dengan sabar dan pakai garam. Lalu jangan lupa pakai kapur sirih juga ya. Setelah berair seperti ini, kita peras, kita pindahkan ke tempat lain. Nah, lihat airnya lumayan sih. Setelah kita campurkan garam tadi, bener-bener langsung keluar semua jitahnya.
Dan ini kita bersihkan dengan air bersih. Ini kita lakukan kurang lebih 2-3 kali. Tujuannya benar-benar memang menghilangkan jitah dari pepaya ini biar lebih bersih. Ini kapur sirinya ya. Sebelum kita pakai untuk membersihkan pepayanya, kita agak sedikit kasih air dan kita endapkan dulu, baru nanti kita pakai airnya. Dan ini endapannya bisa dilihat, ini nanti kita pakai airnya. Setelah mengendap, kita ambil airnya, kita tumpah di baskom dan sudah kita kasih air, lalu masukkan pepayanya. Dan ini juga sama, agak kita remas-remas sedikit. Kita diamkan selama 2 menit biar lebih kisat. Sambil menunggu pepayanya direndam dengan air kapur, kita langsung buat bumbunya. Bawang merah, bawang putih, garam kita masukkan dan kita ulek seperti ini. Tumbar. Setelah halus seperti ini, tinggal kita masukkan batang serainya. Batang serainya hanya kita geprek aja ya, nggak usah dibuat halus juga. Dan ini setelah kita rendam, ternyata bukan 2 menit, jadi kurang lebih tadi 10 menit. Langsung kita tiriskan. Kita bilas lagi dengan air bersih dan kita tiriskan lagi. Memang agak sabar ya, prosesnya memang agak panjang. Dan setelah terakhir kita bilas dengan air bersih lagi, kita diamkan biar airnya berkurang. Ini setelah kita tiriskan tadi, langsung kita campur dengan bumbu yang sudah kita haluskan. Ini kita campur, kita ratakan biar semuanya kena bumbu. Dan setelah tercampur rata, kita diamkan lagi sekitar 10 menit. Agar apa? Agar bumbunya meresap dan ini nanti ketika digoreng baunya enak banget, harum banget dan gurih. Masukkan semua tepung di layang besar seperti ini agar mempermudah nanti ketika pencampuran pepayanya dengan tepungnya. Setelah selesai, kita panaskan minyak terlebih dahulu, tapi ini jangan terlalu panas banget. Nanti pas kita masukkan pepayanya, nanti kita agak kecilin apinya. Masukkan pepayanya, kita campurkan rata dengan tepung. Setelah kelihatan tercampur, lalu kita ayak agar tepungnya yang menempel di pepaya saja yang nanti kita goreng. Dan minyaknya juga enggak terlalu panas banget, karena nanti ketika sudah kita masukkan pepayanya, kita agak sedikit kurangin apinya. Dan perlu diperhatikan, proses yang agak lama memang adalah proses penggorengan, dan berhati-hati dengan apinya ya. Jika terlalu besar, ini akan memudahkan pepayanya gosong dan pasti rasanya tidak enak alias pahit. Jadi benar-benar harus sabar di proses ini. Api tidak boleh terlalu besar dan sering kita bolak-balik. Ini menentukan banget proses kriuknya ini abon pepaya. Nah, kalau coklatnya seperti ini tandanya dia sudah kriuk ya. Kita angkat, kita tiriskan untuk membuang minyaknya. Kita tiriskan, kita tumpahkan di loyang yang sudah kita beri kertas. Alhamdulillah, setelah melewatin prosesnya, akhirnya kerupuk pepaya kriuk ini atau mungkin abon pepaya ini jadi juga. Dan begini penampilannya. Kita coba, dan ini kriuk banget, bisa didengar bunyi kriuknya ini. Kriuk banget.
Ini enak banget untuk cemilan dan juga dimakan dengan nasi anget juga bisa sih, karena dia teksturnya kriuk seperti kerupuk. So, selamat mencoba ya.